Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel tutorial dan juga sahabat youtuber dimanapun anda berada. Nah, jadi lebaran telah selesai ya teman-teman. Jadi selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang siapa nih yang belum memantau YouTube selama lebaran, jadi di video kali ini saya akan membahas 3 informasi penting sehabis lebaran ini dari YouTube. Yang pertama yaitu informasi tentang perubahan syarat monetisasi ya teman-teman. Perubahan syarat monetisasi. Apa perubahan syarat monetisasi sekarang? Nah, yang pertama. Yang kedua yaitu info terbarunya kebijakan terbaru YouTube tentang jam tayang. Nah, jadi kebijakan ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita supaya lebih mudah mendapatkan jam tayang YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih kebingungan, subscribernya sudah cukup 1000 subscriber tapi jam tayangnya belum cukup. Nah, ini perlu nih cara mudah di tahun ini atau di bulan ini lebih gampang cara mendapatkan jam tayang. Jadi ada kebijakan terbaru dari YouTube di mana jam tayang ini lebih mudah dihitung. Nah, sekarang yang ketiga yaitu cara mendapatkan penonton. Nah, jadi ada fitur tambahan dari YouTube bagaimana supaya kita lebih cepat mendapatkan penonton, video kita lebih mudah dipromosikan, jadi kita lebih mudah mempromosikan video kita itu ya. Nah, jadi ini dia 3 info terbaru dari YouTube. Jadi simak video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, info pertama dari YouTube tentang monetisasi atau syarat monetisasi YouTube. Jadi buat teman-teman sekarang yang sehabis lebaran ini baru mulai fokus ke YouTube, apa sih syarat YouTube? Bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube? Bang, bagaimana sih cara kita itu bisa gajian di YouTube? Nah, supaya teman-teman bisa gajian di YouTube, teman-teman harus mendapatkan 1000 subscriber. Ini syaratnya ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apa itu bang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang? Ya, itu sebagai syarat teken kontrak kita dengan YouTube. Nah, kita bisa menghasilkan dari YouTube, kita bisa digaji oleh YouTube. Dari mana asal kita itu bisa digaji oleh YouTube? Yaitu karena ada iklan yang tayang di video kita. Jadi tayangan iklan yang ada di video kita, teman-teman mungkin bisa melihat ketika kita menonton video orang lain, tiba-tiba ada iklan. Nah, iklan itulah yang akan dibayar. Jadi penayangan iklan itulah yang akan dibayar oleh YouTube pada video kita. Nah, bang, video saya belum monetisasi tapi iklannya ada kok. Jadi itu juga ketentuan terbaru dari YouTube, dimana dulu hanya video-video yang sudah monetisasi saja ada iklannya, tapi sekarang semua disamaratakan. Video yang channelnya belum monetisasi dan juga yang channelnya sudah monetisasi, semua ketika kita upload semua sudah dikasih iklan. Lalu keuntungannya kepada siapa? Ya, keuntungannya sampai video kita itu monetisasi, keuntungannya tetap akan diperoleh oleh YouTube. Jadi buat teman-teman cepat monetisasi channelnya supaya YouTube tidak terlalu lama mendapat keuntungan dari hasil menumpangkan iklannya di pada video kita. Jadi semakin lama channel kita tidak monetisasi, tentunya YouTube akan meraup keuntungan dari hasil iklan yang tayang itu tadi. Jadi, nah sekarang syarat terbaru monetisasi itu yaitu dirubah dan dipermudah oleh YouTube, yaitu cukup mencari 500 subscriber saja dan 3000 jam tayang. Jadi tidak perlu 4000 jam tayang lagi dan 1000 subscriber lagi. Cukup teman-teman mencari 500 subscriber saja dan 3000 jam tayang, teman-teman sudah bisa menghasilkan dari YouTube. Nah, apa fitur yang bisa teman-teman dapatkan yang bisa menghasilkan uang dari mendaftar syarat monetisasi 500 subscriber dan 3000 jam tayang? Yaitu adanya fitur super chat, super thanks, super stiker, pokoknya super lah.
Jadi ada yang namanya fitur super dan juga fitur langganan. Nah, itu syarat monetisasi ketika teman-teman mendaftar di 500 subscriber ya. Tetap untuk iklan tayangan yang ada pada video teman-teman tetap harus mendaftar di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jika ingin hasil dari iklan yang tayang di video teman-teman itu, teman-teman dapatkan hasilnya. Tapi jika syarat daftar di 500 subscriber dan 3000 jam tayang, hanya satu saja, hanya iklan itu saja, hanya iklan di video itu saja yang tidak teman-teman dapatkan hasilnya. Selebihnya teman-teman dapatkan super chat, super thanks, super sticker, dan fitur langganan. Nah, bagaimana cara mendapatkan fitur super chat itu? Bagaimana kita bisa gajian dari super chat, super thanks, super sticker? Ya, itu sama halnya dengan ibaratnya kita di aplikasi sebelah TikTok. Jadi sebuah saweran kepada kita dari penonton yang mungkin karena suka penonton kepada video kita atau informasi yang kita sampaikan pada video kita, sehingga penonton itu memberikan super stiker atau berupa saweran, berupa stiker yang ada nominalnya. Jadi nominal itu berbeda-beda setiap stikernya itu ya. Ada 20, 50, 100, ada yang 1 juta. Jadi itulah yang akan diberikan oleh YouTube, oleh penonton kepada video kita. Jadi dan juga bisa melalui ketika kita live. Ketika kita live, penonton juga memberikan saweran seperti tersebut ya teman-teman. Jadi berupa stiker. Nah, dan juga ada yang namanya fitur langganan. Fitur langganan ini opsional ya teman-teman. Bisa teman-teman aktifkan dan juga tidak bisa teman-teman aktifkan. Ketika teman-teman itu bisa rasanya mungkin channel teman-teman itu sebuah tentang edukasi. Nah, fitur langganan itu sebuah kelas YouTube ya, kelas berbayar. Jadi penonton bisa bergabung, orang-orang bisa bergabung di fitur langganan teman-teman menjadi member, mungkin member bulanan, itu ada tarif nominalnya. Nah, itu juga bisa menjadi keuntungan buat teman-teman untuk bisa gajian dan menghasilkan dari YouTube. Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua nih. Informasi yang kedua yaitu cara mudah mendapatkan jam tayang YouTube. Nah, apa sekarang info terbarunya? Yaitu untuk mendapatkan jam tayang YouTube sekarang tidak hanya bisa kita dapatkan dari video saja. Jadi bukan hanya dari uploadan video kita saja. Jam tayang kita juga bisa kita dapat, bisa kita tambah dari hasil live ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sekarang yang terkendala masalah jam tayang, bisa teman-teman mencoba live. Mungkin teman-teman ada pada suatu tempat atau acara atau segala macam, tapi syaratnya jangan ada unsur musik copyrightnya ya. Mungkin sebuah perlombaan, mungkin motocross, tinju atau segala macam, atau pesta rakyat, itu kan bisa teman-teman buatkan live-nya. Jadi teman-teman bisa live beberapa jam. Nah, setelah live, nanti jangan lupa live itu dirubah ke setelan publik ketika teman-teman upload, supaya nanti live yang sudah teman-teman lakukan itu tadi berubah menjadi sebuah video uploadan yang sifatnya publik yang akan ditonton ulang oleh penonton lainnya, dan itu akan menjadi penambahan jam tayang bagi video teman-teman atau channel teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dulunya live itu tidak dihitung ya sebagai penambahan jam tayang, tapi sekarang live yang telah kita upload jadi akan ditonton oleh orang lain ketika kita setelan publik. Itu hasil dari tontonan orang setelah kita live itu yang ditonton ulang, itu kan bisa menambah jam tayang kita dan akan dihitung sebagai penambahan jam tayang. Nah, sekarang yang ketiga, adanya fitur untuk menambah promosi dari video kita. Apa itu? Yaitu sekarang di YouTube Studio, tapi teman-teman melihat pada versi desktop ya, bukan pada versi YouTube Studio biasa. Teman-teman masuk pada versi desktop. Di sana teman-teman lihat ada fitur tambahan dari YouTube yang belum teman-teman ketahui, mungkin ya banyak yang tidak tahu, yaitu adanya fitur uji coba dari thumbnail. Jadi sekarang ini kita bisa mengupload 3 buah thumbnail yang berbeda untuk satu video kita.
Jadi yang biasanya satu video satu thumbnail, sekarang untuk satu video kita bisa mengupload 3 thumbnail yang berbeda. Nah, ketiga thumbnail itu bisa kita uji cobakan kepada penonton, kita publikkan ke tiga thumbnail tersebut kepada penonton. Nah, thumbnail mana nantinya yang akan lebih cepat menarik perhatian penonton itu akan terlihat dan terbaca di sana, ada persentasenya. Nah, ketika di 3 thumbnail itu tadi ada salah satu thumbnailnya yang lebih tinggi persentasenya, berarti hasil uji coba kita thumbnail tersebut yang satu thumbnail itulah yang kemungkinan bagus di mata penonton, dan kita bisa ambil thumbnail tersebut dan kita bisa upload permanenkan satu thumbnail yang menarik itu, dan yang lainnya bisa kita hapus lagi. Jadi kita bisa menguji coba dulu artinya. Jadi fitur ini lebih kepada supaya kita itu bisa lebih menguji coba thumbnail mana nih yang lebih disukai oleh penonton. Jadi kita bisa membuat 3 macam thumbnail yang bisa berbeda, bahasa yang berbeda, dan warna yang berbeda. Jadi kita coba ketiga-tiganya, mana nanti thumbnailnya yang lebih menarik. Jadi itulah yang akan kita upload. Jadi ini bisa menambah atau mempercepat kita mendapatkan jam tayang juga, karena kita tahu thumbnail kita itu mana yang bagus di mata penonton. Nah, jadi inilah 3 informasi penting setelah lebaran ini yang harus teman-teman ketahui. Nah, sekarang YouTube makin mempermudah loh sebenarnya kita sebagai konten kreator untuk lebih cepat mengembangkan channel. Jadi tidak ada kata menyerah ya teman-teman. Habis lebaran ini tetap konsisten upload video, jangan malas-malasan. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.